saya Monica Kristi Lumowa dengan NIM 2206 11020695 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan strategis. Pendahuluan dalam suatu organisasi di perjalanan keorganisasiannya agar berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan suatu proses-proses untuk memutuskan program yang telah dibuat dan akan dilaksanakan oleh sejumlah sumber daya. Maka dari itu, perlu dibuat perencanaan agar semua keputusan yang telah dibuat berjalan dengan lancar. Organisasi yang cukup besar biasanya terdiri dari satu kantor pusat dan beberapa unit bisnis yang terdesentralisasi. Dalam organisasi semacam itu, perencanaan terjadi di kantor pusat maupun di unit bisnis. Berbeda dengan organisasi yang kecil, terutama dia yang tidak memiliki unit bisnis. Maka proses tersebut hanya melibatkan eksekutif senior dan staf perencanaan. Dalam organisasi yang sangat kecil, sekali proses tersebut mungkin hanya melibatkan kepala eksekutif untuk memikirkan masa depan suatu organisasi, atau mungkin juga berupa pernyataan formal yang berisi rencana spesifik mengenai bagaimana untuk sampai ke arah sana. Pernyataan formal dari rencana tersebut disebut sebagai rencana strategis, dan proses pembuatan dan revisinya disebut perencanaan strategis. Yang pertama, misi dan berbagai tujuan dalam perencanaan strategis. Misi adalah pernyataan yang dibentuk untuk memperjelas kewajiban dan sasaran yang dapat diukur oleh sebuah organisasi. Pernyataan misi dibuat untuk panduan bekerja karyawan dan pemimpin organisasi, serta membantu mengukur apakah perencanaan strategis telah sejalan dengan tujuan keseluruhan organisasi tersebut. Pernyataan misi juga membantu organisasi mendeskripsikan sasaran perusahaan sekarang dan di masa depan. Jika perusahaan mengalami perubahan atau pergeseran bisnis yang besar, sangat masuk akal untuk merevisi pernyataan tersebut agar selaras dengan nilai dan sasaran perusahaan. Tujuan perencanaan strategis merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Tujuan jangka panjang adalah hal yang harus direncanakan berdasarkan visi. Tujuan tahunan, selain membuat rencana jangka panjang, penting juga untuk menentukan tujuan tahunan. Sebuah perencanaan strategis yang baik perlu membuat beberapa objektif tahunan yang mendekatkan bisnis pada tujuan akhirnya. Tujuan ini harus spesifik, terukur, bisa dicapai, realistis, dan berbaris waktu. Yang kedua, tipe-tipe tujuan dan proses penetapan tujuan. Tipe-tipe tujuan, suatu kepentingan dalam perilaku untuk pencapaian tujuan organisasi dapat ditelusuri pada berbagai penulisan teori manajemen. Terdapat 5 tipe-tipe tujuan menurut sudut pandang bagi mereka yang berkepentingan seperti masyarakat, langganan, investor, eksekutif, puncak, atau yang lainnya. Berikut 5 tipe tujuan tersebut. Yang pertama, tujuan ke masyarakat. Yang kedua, tujuan keluaran atau hasil. Yang ketiga, tujuan sistem. Yang keempat, tujuan produk. Yang kelima, tujuan turunan. Proses penetapan tujuan. Proses penetapan tujuan merupakan suatu usaha untuk menciptakan nilai-nilai tertentu melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Berikut beberapa unsur-unsur dasar yang melatar belakangi penetapan tujuan suatu organisasi. Yang pertama, barang dan jasa. Kedua, kebutuhan konsumen atau pelanggan. Ketiga, teknologi.
Keempat, kelangsungan hidup. Kelima, pelayanan manajemen. Yang keenam, konsep diri. Yang ketiga, bidang-bidang tujuan dan pengembangan tujuan dalam perencanaan strategis. Tujuan dari perencanaan strategis adalah untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. A. Bidang-bidang tujuan. Menurut Peter Drucker, mengidentifikasikan ada 8 bidang pokok di mana organisasi perusahaan harus menetapkan tujuan, yaitu yang pertama, posisi dasar, yang kedua, produktivitas, yang ketiga, sumber daya fisik dan keuangan, yang keempat, profitabilitas, yang kelima, inovasi, yang keenam, prestasi dan pengembangan manajer, yang ketujuh, prestasi dan sikap karyawan, yang ke-8, tanggung jawab sosial dan publik. B. Pengembangan tujuan dalam perencanaan strategi. Secara umum, tujuan dari pengembangan organisasi perusahaan adalah agar organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan industri atau pasar dan kemajuan teknologi, termasuk perubahan yang ingin dilakukan. Selain tujuan umum di atas, berikut adalah 4 tujuan pengembangan organisasi lainnya. Sebagai alat dalam mengidentifikasi perubahan, mempromosikan dan mengelola pertumbuhan, mendukung inovasi produk, menganalisis proses kerja. Bagaimana mengembangkan tujuan perencanaan strategis? Dalam perencanaan strategis, diperlukan beberapa proses untuk mengembangkan tujuan perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi perencanaan strategis. Yang kedua, kumpulkan orang dan informasi. Yang ketiga, lakukan analisis SWOT. Yang keempat, merumuskan rencana strategis. Yang kelima, jalankan rencana strategis. Yang keenam, pantau performa terus-menerus. Yang ketujuh, rencana strategis pemasaran. Yang ke-8, rencana strategis IT. Yang keempat, manajemen by objective atau MBO. A. Pengertian dari manajemen by objective. Manajemen by objective atau MBO atau manajemen by objective atau manajemen sesuai objektif adalah suatu proses persetujuan terhadap objektif dalam satu organisasi sehingga manajemen dan karyawan menyetujui objektif ini dan memahami apa posisi mereka di dalam organisasi tersebut. B. Langkah-langkah kerja dari sistem manajemen by objektif. Tahap persiapan, menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan. Tahap penyusunan, mengaplikasikan 5W+1H. Menjabarkan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas perpustakaan, menentukan hasil akhir yang ingin dicapai tujuan atau goals. Merumuskan keadaan sekarang, mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah atau hambatan-hambatan yang mungkin timbul dan kemudahan-kemudahan. Menuliskan rancangan tujuan manajemen MBO atau S dengan ketentuan bahwa rencana tujuan itu. 3. Langkah-langkah penyusunan rencana. Rencana yang efektif adalah dengan mencari dan menemukan secara cermat jawaban terhadap 6 pertanyaan atau 5W+1H. C. Konsep dari sistem manajemen by objektif. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bagian atau bawahan. Yang kedua, perencanaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, standar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan.
Yang keempat, prosedur untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan. D. Sistem manajemen by objektif yang efektif. Yang pertama, komitmen pada program. Yang kedua, penetapan tujuan manajemen puncak. Yang ketiga, tujuan-tujuan perseorangan. Yang keempat, partisipasi. Yang kelima, otonomi dalam implementasi rencana. Yang keenam, peninjauan kembali prestasi. E. Kelebihan dari sistem manajemen by objektif. Yang pertama, program MBO memberi kesempatan kepada para individu untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, program MBO membantu dalam perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan sasaran dan waktu yang ditargetkan. Yang ketiga, program MBO meningkatkan komunikasi antara para manajer dan bawahan. Yang keempat, program MBO membuat para manajer lebih menyadari tentang sasaran organisasi. Yang kelima, program MBO membuat proses manajemen lebih wajar dengan memusatkan pada suatu pencapaian. Yang keenam, MBO memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi, mampu melakukan pengendalian yang efektif. Yang ketujuh, MBO mampu membantu terciptanya suatu perencanaan yang efektif, juga terbukti mampu melakukan pengendalian yang efektif. Yang kedelapan, membuat proses evaluasi secara efektif yang dilakukan para manajer. F. Kekurangan dari sistem manajemen by objektif. Yang pertama, kelemahan yang melekat pada proses MBO dalam konsumsi waktu dan biaya yang besar. Yang kedua, dalam hal pengembangan dan implementasi program-program MBO. Yang ketiga, MBO terlihat sekilas sangat sederhana, namun di balik kesederhanaannya membuat para manajer MBO harus benar-benar memahaminya, sebab jika tidak maka mereka akan sulit menjelaskannya kepada bawahan. Yang keempat, MBO tidak bisa berhasil apabila tidak mampu memberikan garis-garis pedoman yang perlu. Oleh karena itu, manajer harus mengetahui dengan tepat tujuan perusahaan dan aktivitasnya atau sesuai dengan tujuan tersebut. Yang kelima, tujuan yang kurang jelas akan berakibat para manajer tidak mampu menyesuaikan diri dengan MBO. Yang keenam, MBO juga ditemui kesulitan dalam menetapkan tujuan-tujuan. Ketujuh, bagi organisasi yang menggunakan MBO, penetapan tujuan biasanya dilakukan untuk jangka pendek yang kurang dari setahun. Yang kedelapan, penerapan MBO juga menyebabkan ketidakluasan dalam hal perubahan sasaran dibandingkan konsep manajemen lainnya. Yang kelima, analisis SWOT. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau peluang, dan ancaman yang terjadi dalam proyek atau sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi produk sendiri maupun pesaing. Faktor-faktor dalam analisis SWOT: pertama, kekuatan; kedua, kelemahan; ketiga, peluang; dan keempat, ancaman. C. Analisis matriks SWOT. Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan faktor internal. Ini mencakup sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu yang pertama, faktor internal. Ini memengaruhi opportunities and threats atau ODT, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Yang kedua, faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strength and weakness S dan W, di mana faktor ini menyangkut
dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan atau decision making atau perusahaan. Kesimpulan dari uraian materi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis itu merupakan hal yang sangat penting untuk setiap perusahaan untuk memulai suatu kegiatan perencanaan dan cara atau strategi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Perencanaan strategis bermanfaat untuk membangun suatu perencanaan, membangun manajemen, dan dapat memancing manajemen untuk berpikir jangka panjang. Demikian, terima kasih.